Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga saat ini jumlah subscribers kita telah melewati 135.000 jumlah subscribers. Luar biasa support yang teman-teman netizen berikan ke channel YouTube Triple B ini, sehingga kurang dari 1 tahun kita sudah bisa melewati angka 135.000. Saya tidak menyangka bahwa support dari teman-teman netizen ini akan sebegitu dahsyat. Dan saya menghargai setiap komentar yang positif, setiap counter analisa yang bijak, setiap saran yang teman-teman berikan di kolom komentar di bawah setiap video yang saya upload. Terus berikan support kalian in a positive way. Dan sebelum video ini dimulai, teman-teman tentu ada melihat insertion video sekitar 30 detik tentang website Golu.co. Website Golu.co ini memberikan fitur live score secara real time. Jadi ketika ada perubahan skor yang terjadi dari sebuah pertandingan sepak bola, maka website akan refresh secara otomatis. Dan juga ada live score dari beberapa pertandingan cabang olahraga lainnya. Ada juga statistik dari pertandingan-pertandingan, ada juga analisa, ada juga prediksi, ada juga in-depth profile dari tim atau klub yang akan bertanding dalam sebuah pertandingan sepak bola ataupun cabang olahraga lainnya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mengunjungi website Golu.co dan mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik di link yang telah saya sediakan ya di bawah video ini di kolom deskripsi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu klub raksasa asal Italia, AC Milan. AC Milan yang kita kenal sebagai klub asal Italia yang sukses di kompetisi antar klub Eropa. Jika saya tidak salah, ya tentu kan teman-teman akan koreksi nih jika saya salah. Jika saya tidak salah, AC Milan telah total 7 kali menjadi juara di kompetisi antar klub Eropa di level tertinggi. Yes, that means yang sekarang dinamakan Champions League. Sebelumnya dinamakan Piala Eropa, ya Piala Eropa antar klub. Jadi ini klub yang memang sebelumnya disegani di Eropa, apalagi di kompetisi domestik mereka. Persaingannya tentu bersama Juventus, bersama juga dengan Internazionale Milan, pernah juga bersama AS Roma, ya kan? Ada juga klub-klub lain seperti Lazio dan Parma. Ya, itu memang masa lalu Serie A pada saat saya juga mulai siaran sebagai komentator. Teman-teman tentu yang mengenal saya secara baik ya dari perjalanan karir saya tentu mengetahui hal tersebut. Anyway, AC Milan hingga saat ini belum terkalahkan dalam 23 pertandingan terakhirnya. What a great record, ya. Ini tentu di luar dugaan kita semua. Bagi saya paling tidak ini di luar dugaan. Karena kalau kita perhatikan materi pemain dari AC Milan ini kan ya bisa kita lihat ya, tidak ada mega bintang, tidak ada superstar. Betul ada Ibrahimovic, tapi kan pemain ini masuk sebagai pemain senior ya yang mungkin ini menjadi klub terakhirnya di karirnya. Mungkin ya, ia sudah memperkuat begitu banyak klub. Tapi kehadiran Ibrahimovic merubah AC Milan menjadi tim yang memiliki tren meraih kemenangan secara konsisten. Atau ya paling tidak bisa menghindari kekalahan. Baru saja mereka mengakhiri pertandingan mereka di Europa League dini hari tadi atau mulainya malam ya sebetulnya ya. Live di SCTV dan saya nonton game tersebut. Saya bingung bahwa ternyata pada saat Pioli melakukan beberapa perubahan di line up, saya melihat bahwa esensi permainan dari AC Milan ini tidak hilang. What is the essence of play from AC Milan? Is to attack, 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 and attack. Ya, saya sebutkan tadi 5 kali biar teman-teman paham. Artinya tidak ada unsur bertahan dalam permainan AC Milan. Ini hebat loh. Saya melihat taktik dari Pioli. Lawan Inter dia main begitu, lawan AS Roma dia mau timnya main begitu. Pokoknya menyerang. Ya memang defense belum rapi. Karena AC Milan juga kemasukan gol, ya. Tapi paling tidak cara menyerang itu dilakukan dengan efektif. Jadi artinya ya center back dan full back ini bekerja sama agar mereka tidak terlalu sering keluar dari posisi mereka. Itu yang memungkinkan AC Milan sebetulnya menciptakan banyak peluang dalam sebuah pertandingan. Tapi yang menjadi persoalan tidak semua peluang tersebut adalah on target. So what happened in the game against Sparta Praha? Ini lagi-lagi nih. Tentu bagi teman-teman yang mungkin tidak memahami atau tidak mengetahui ya tentang lawan dari AC Milan yakni Sparta Praha akan mengira bahwa ini juga tim lemah. Ya wajar AC Milan menang dengan skor telak. Nah itu yang selalu saya tegaskan di setiap video saya bahwa sebelum kita menyimpulkan sesuatu coba kita teliti lebih dalam lagi. Ya pada saat Chelsea menang lawan Krasnodar
semua juga menyimpulkannya seperti itu, bahwa Chelsea menang lawan tim yang lemah. Tapi kan di atas lapangan berbeda. Sparta Praha juga adalah salah satu klub kuat dari kawasan Eropa Timur. Dan mereka adalah klub paling sukses di kompetisi Republik Ceko. Ya, banyak gelar yang telah mereka raih secara domestik. Memang secara kawasan atau regional ya, yakni di Eropa mereka tidak sukses. Tapi tetap saja klub ini akan menurunkan pemain-pemain yang sebagian besar merupakan cikal bakal dari nantinya yang akan menjadi kekuatan dari tim nasional Ceko ya, Republik Ceko. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga tim ini. Dan Pioli ada melakukan beberapa pergantian di line up dari pertandingan AC Milan lawan Celtic. Ada 3 pergantian nih, tentu di penjaga gawang di mana Tatarusanu yang main ya, kita tahu Donnarumma belum sehat. Kemudian di posisi fullback sebelah kiri Dalot yang bermain di sana, pemain Manchester United yang dipinjam oleh AC Milan, dan kabarnya bahwa MU tidak menyetujui ya opsi pembelian atau tidak memberikan opsi pembelian dalam kontrak peminjaman Dalot ke AC Milan. Artinya MU juga paham nih bahwa Dalot bisa menjadi pemain besar di masa depan ya, dan kita tahu bahwa Dalot bermain baik ya di pertandingan ini teman-teman. Padahal kita tahu bahwa ia jarang diturunkan, tapi kali ini ketika ia diturunkan lagi sebagai starter, kita lihat bahwa ia bisa bermain efektif ya. Ia turun juga sebagai starter lawan Celtic, tapi ia bermain di posisi fullback kanan. Kali ini ia bermain di kiri. Calabria bermain di kanan, Kair bermain di tengah bersama Romagnoli, kapten, dan di tengah juga ada pergantian. Frank Kessie tidak bermain, tapi Benacer bersama Tonali, dan di depan mereka tidak ada perubahan seperti di game lawan Celtic. Castillejo, Diaz, dan kemudian Krunic bersama juga dengan Ibra. Tentu flow of the game diserang total nih Sparta Praha. Ibra saya kira menjadi pemain yang terus diberikan feeding bola agar ia bisa mencetak gol atau ya berbuat sesuatu yang menyulitkanlah para pemain Sparta Praha di pertahanan mereka sendiri. Dan Ibra memang beberapa kali mencoba untuk memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan kepada dirinya. Ia juga sempat memberikan umpan kepada Brahim Diaz di mana tendangannya diblok, tapi kemudian ia memberikan umpan yang akurat. Brahim Diaz ini yang saya selalu sebut tentang Brahim Diaz di beberapa video saya tentang AC Milan, bahwa ia adalah calon pemain besar. Ya, dan di game ini ia menunjukkan lagi bagaimana kualitas bisa diandalkan dalam setiap pertandingan yang ia diturunkan. Ia mendapatkan bola dari Ibra, ia capping sedikit, ia melakukan finishing yang sempurna. Dan Ibra juga tidak hanya menunggu bola di depan, tapi ia juga bisa memberikan servis. Berkali-kali mereka mendapatkan peluang, kemudian Ibra mendapatkan penalti yang ia gagal. Ibra juga pernah gagal penalti ya sebelumnya, saya lupa apakah lawan Bolonya, coba teman-teman nanti tulis di kolom komentar saya. Dan kemudian Tonali juga bermain saya kira efektif. Memang ia tidak memiliki kemampuan ya untuk bisa merebut bola seperti Kessie, tapi setiap kali ia maju untuk mendukung serangan, saya melihat bahwa passingnya ini akurat. Walaupun ia belum tune in bersama rekan-rekan yang lain, tidak seperti Brahim Diaz yang tampaknya sudah menyatu. Tapi it's fine, ia masih punya waktu ya untuk bisa menjadi salah satu pemain yang diandalkan bagi AC Milan nantinya. Tapi he's a very creative player, mengandalkan intelijensia, nih pemain yang bermanfaat bagi AC Milan. Kemudian memasuki babak kedua ini menarik bahwa ternyata Ibrahimovic ditarik keluar dan dimainkan Leao ya. Kita tahu bahwa Rafael Leao juga pemain yang bisa mencetak gol pada saat Ibra absen beberapa waktu yang lalu. Dan Leao mencetak gol yang cantik ya. Sebelum mencetak gol ia juga banyak mendapatkan peluang, melakukan pergerakan-pergerakan yang bahaya di lini pertahanan dari Sparta Praha. Gol yang cantik dari Leao, umpan dari Dalot yang memang lebih banyak melakukan overlap. Kemudian kita lihat Dalot terus-menerus memberikan crossing-crossing yang sayang tidak bisa dimanfaatkan para pemain AC Milan untuk mencetak gol. And then Benacer, what a pass ya, pas jarak jauh kepada Dalot, dan Dalot bisa mencetak gol ketiga bagi AC Milan di pertandingan ini dan melengkapi kemenangan besar dari AC Milan menjadi 3-0. Benacer juga adalah great passer of the ball. Beberapa kali ia memberikan umpan jarak jauh atau juga umpan dari set piece yang akurat yang menyulitkan para pemain Sparta Praha di defense mereka. Nah, AC Milan yang saya perhatikan nih ya, mungkin teman-teman juga punya sudut pandang yang berbeda. Collective play to attack. Dan attacking yang mereka lakukan ini ada combination passing. Bisa juga short pass, bisa juga long pass. Tapi yang menarik bahwa long ball passing ini lebih akurat dari para pemain AC Milan. Tidak hanya di pertandingan lawan Sparta Praha. Teman-teman boleh melihat pertandingan lawan Celtic, lawan Internazionale Milan, lawan Roma, pertandingan yang kontroversial ya. Ya, kita tidak perlu lagi lah
bicara soal pertandingan AC Milan lawan Roma. Saya kira ada beberapa keputusan juga dari wasit, baik yang merugikan Milan dan juga merugikan AS Roma. Kita harus fair dalam hal itu. Tapi oke, ini adalah proses belajar ya dari Pioli juga, bagaimana ia nanti bisa membuat AC Milan ini lebih solid lagi di pertahanan. Dan saya tidak bisa menyalahkan penjaga gawang Kiprian ini ya, yang turun menggantikan Donnarumma, karena defense Milan ini masih bisa dipenetrasi. Di game ini memang banyak blocking mereka lakukan, tapi lawan Roma kita lihat defense juga tidak solid, sehingga Kiprian yang turun di game pertamanya di Serie A juga sulit untuk menahan beberapa ancaman dari para pemain Roma, walaupun penjaga gawang ini juga tampak lemah dari tendangan-tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh para pemain Roma, dan juga di sini para pemain Sparta coba lakukan itu, tapi ada blocking dari para pemain Milan di defense. Jadi so far so good for Milan. Saya kira bahwa prospek Milan ini cerah, tapi bagaimana mereka bisa menjaga sistem rotasi yang tetap bermanfaat. Jadi Pioli ini pintar juga, jika ia melakukan rotasi bukan rotasi yang besar-besaran. Rotasi dilakukan di starting line up pada saat ada pemain yang cedera, atau pada saat memang ia ingin pemain yang biasa tampil diistirahatkan, kemudian memberikan chance kepada pemain lain yang ia nilai juga tidak akan mengganggu keseimbangan permainan dari timnya. Dan itu ia sering lakukan dalam beberapa game AC Milan. So Milan also have a good coach. It's not only about the players but also about the coach. Jadi ini seimbang nih. Ya, pemain-pemain bisa berfungsi secara baik dari taktik yang diterapkan oleh Pioli. Pioli juga memberikan taktik yang bisa membuat para pemain nyaman. Ya, dan saya tidak melihat ada kesalahan dari para pemain Milan di game ini dan juga di game sebelumnya lawan Celtic jika kita berbicara Europa League. Ya, di Serie A memang mereka terus harus perlu membenahi sistem pertahanan mereka ya. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya. Ya tentu akan ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pioli. Bisa juga nanti Dalot menjadi salah satu opsi yang akan lebih sering diberikan menit bermain bagi Pioli, walaupun Hernandez saya kira adalah juga salah satu fullback terbaik di Serie A saat ini. So we wait for the next game of AC Milan dan kita tunggu perkembangan lebih lanjutnya, sambil nanti kita lihat bagaimana klub-klub lain juga akan mencoba untuk menantang Milan ya, karena saat ini kita tahu Milan menjadi klub yang belum terkalahkan sebanyak 23 pertandingan. Kita tidak tahu apakah itu nanti akan menjadi 32 pertandingan, ya kita tunggu saja. Yang penting bagi para pendukung AC Milan, jangan jumawa dulu, perjalanan masih jauh, but it's a good start for AC Milan. Oke, jadi AC Milan tampaknya sudah menolak kekalahan atau juga lupa kekalahan. Ya kita tunggu saja selanjutnya seperti apa. Thanks for watching this video. No hate, only football. Salam sepak bola, salam sehat.